Ada banyak sekali cara belajar, baik kita belajar sendiri maupun belajar dari orang lain. Nah, kalau kita mau belajar sendiri, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengalami. Mengalami sendiri adalah cara belajar yang paling berkesan. Kita akan ingat karena kita mengalaminya. Kalau kita nabrak tembok, barulah kita tahu kalau itu memang sakit. Belajar dengan metode ini, kita akan merasakan sakit atau nikmat yang lebih dibanding dengan cara belajar yang lain. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan cara belajar dengan mengalami sendiri, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Yang kedua adalah merenung. Merenung adalah proses mulai dari menangkap rangsangan panca indera, apapun yang kita dengar, rasa, cium, lihat, sentuh gitu. Rangsangan ini akan kita bandingkan. Membandingkan adalah salah satu proses belajar. Kemudian kita merenungkan, lalu menyimpulkan. Cara belajar dengan merenung dan menyimpulkan adalah cara yang paling bermanfaat. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara belajar dari orang lain, yang sumbernya dari orang lain. Yang pertama adalah belajar secara langsung. Belajar langsung dari orang lain berarti ada orangnya, ada mentornya. Misalnya, kita ikut seminar, atau pelatihan, atau workshop gitu. Lebih bagus lagi jika ada coach atau mentor yang membimbing dan mendampingi kita dalam mengambil keputusan. Mungkin bukan setiap hari, tapi seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sehingga kita direview, didampingi dan diberi arahan dan diperkaya dengan pengalaman orang-orang yang sudah sukses di bidang yang ingin kita sukses. Ini adalah cara tercepat untuk kita belajar. Jadi kalau ingin belajar cepat, bergaulah dan minta bimbingan serta wisdom dari orang yang sudah sukses di bidang yang ingin kita sukses. Nah, yang kemudian adalah belajar secara tidak langsung. Kita belajar dari orang lain dengan cara membaca buku, nonton film gitu, atau tentang orang-orang yang kemudian kita mendengarkan audionya dan menyaksikan sehari-hari pengalaman orang tersebut. Nah, ini merupakan cara belajar di mana kita bisa mendapatkan paling banyak. Karena bisa kita ulang gitu. Karena dalam bentuk audio, video maupun bacaan. Biasanya orang sukses atau seorang pakar mengarang buku rata-rata di umur 40-an tahun. Nah, ini yang menarik. Jika kita sudah membaca 1000 buku, berarti kita sudah belajar 40 tahun kali 1000. Ya, artinya 40.000 tahun pengalaman orang sukses. Nah, tentunya akan banyak yang kita pelajari. Nah, terlepas cara belajar mana yang paling bagus, menurut saya kita harus kombinasikan di antara keempat cara belajar tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik kita belajar sendiri ataupun belajar dari orang lain. Karena belajar itu tidak ada batasnya, maka ya dalam kehidupan sehari-hari kita harus terus belajar dan mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari.